Ada? Ya, ada. Ada. Iya. Baik Bapak Ibu. Bentar. Ini terkait, saya kasih judul nih, pengembangan budaya positif sebagai strategi perwujudan profil pelajar Pancasila. Ini saya ngambil judul seperti ini, teringat dengan rentetan peristiwa yang ada di sekolah kita pasca kejadian tempo hari kan itu. Nah ini saya sangat tertampar sekali kaitannya dengan bagaimana pola kita dalam mengembangkan budaya positif di sekolah, tetapi dengan tidak menghilangkan marwah kita sebagai lembaga pendidikan. Nah, diskusi kita kali ini kesepakatannya serius, santai. Kemudian semua peserta berhak untuk menyampaikan pendapat atau bertanya. Semua peserta saling menghargai pendapat orang lain. Boleh sambil makan cemilan serta minum kopi atau minuman halal makan lainnya. sambal. Minuman halal lainnya, Kade. Allah Ta'ala. Harus bahagia dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan diskusi kita malam ini direkam dan akan dipublish di YouTube. Nah, materi diskusinya ini ada 6, tapi padahalnya sangat singkat, sangat simpel. Pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Kalau ada ingin ditanyakan, itu bisa langsung bertanya saja, Raisa. Pertanyaan pemantiknya adalah, ini yang ada dalam benak kita. Setuju atau tidak setuju, rekan-rekan? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju, Pak Yus. Setuju ya? Hukuman dapat mendisiplinkan. Apa, Pak Yus? Gimana? Tapi Setuju. Tapi jenis hukuman seperti apa dulu yang bisa mendisiplinkan anak gitu? Hukumannya seperti apa? Ya. Jadi tergantung hukumannya kan, hukumannya. Iya. Karena kita dulu waktu kuliah mengenal dengan teori reward and punishment. Iya. Ada penghargaan dan ada hukuman. Kan kalau misalkan hukuman itu bisa jadi kalau kalau verbal jadi kata bully juga kan. Jadi hukumannya seperti apa? Ya. Nah, apakah teori reward and punishment itu masih relevan atau tidak dengan perkembangan pendidikan modern? Kita akan lihat. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi masuk biasa kurang ya, sekolah orang anu maca Quran, maca naon, kemudian membersihkan halaman sekolah. Apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Kira-kira pandangan rekan-rekan seperti apa? Pak Yus, tapi kalau misalnya untuk membersihkan halaman, memang seperti tadi ketika kejadian anak kesiangan, tetap perlu ditinggali lah gitu ke orang. Karena ketika tadi
budak teh ado nyepeng sapu sugan gerak sugan Tapi tadi gerakannya sapu namanya. ya. Nah, mungkin ada perasaan apa ya, ada perasaan malu atau bagaimana sehingga memang kalau misalnya ada hukuman untuk membersihkan halaman, ada apa ya, ada hal yang atau istilah nama kayak jadi terkait. Jadi satu untuk harus diawasi, kemudian formulanya merenang supaya si anak itu tidak merasa dipermalukan itu merenang. Formulanya dengan pengawasan mungkin. Oke. Yang berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sepakat atau? Setuju. Sangat setuju. Ini Setuju. tambahan untuk nomor 2, Pak Yus. Ya, gimana Bu Haji? Nomor 2, begini ya, hukuman positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Nah, nanti tuh anak itu akan berpikir bahwa kegiatan membaca itu sebagai hukuman atau bersih-bersih itu sebagai hukuman. Jadi, saya mau melanggar hukuman, jadi tidak ada kegiatan membaca, tidak ada kegiatan bersih-bersih. Sementara membaca dan kegiatan bersih-bersih itu harusnya menjadi suatu habit yang kebutuhan ya. Iya. Jadi mereka menganggap membaca itu berarti satu bentuk hukuman. Iya Bu Yuli, seperti yang saya sampaikan tadi kan formula gitu, jadi harus ada membaca dan bersih-bersih itu harus menjadi habit, bukan sebagai sudah satu kebiasaan. Jadi gitu. Sudah harus menjadi kesadaran kan gitu ya. Karena masih ada banyak tadi selesai di aula ada anak yang makan selesai makan itu simpan, jadinya sisa sampah teleos begitu. Itu tidak ada kesadaran. Nah, akhirnya yang paling akhir keluar itu yang kita bersih-bersih. Yang bersangkutan mah udah ngaleos. Benar. Jadi berarti kan masalahnya ada di kedisiplinan kan dan jadi harus pembiasaan gitu. Jadi aware ya, kesadaran. Sudah bukan harus digebrak-gebrak. Kalau ada kita baru bebersih, nggak ada cuek aja begitu. Tapi harus menjadi satu kebutuhan. Saya udah nyaman lihat tidak bersih begitu. Sip. Ya. Jadi nomor 1, nomor 2 itu terkait hukuman. Yang nomor 3 terkait dengan penghargaan. Benarkah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Contohnya pun anaknya. Setiap kali anak saya yang paling kecil ketika pulang dia laporan, ayah hari ini saya dapat bintang 5 dari ibu guru kan. Makanya besok saya harus abang harus belajar baca lagi kan seperti itu. Nah, tapi masalahnya ketika tidak dikasih bintang, gurunya lupa, dia jadi malas belajarnya kan seperti itu. Nah, berarti kan ini pun jadi pertanyaan kita, apakah betul penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar atau justru penghargaan? Ya, berarti itu, ada. Penghargaan justru menjerumuskan motivasi kan. Yang harus dikumpulkan adalah motivasi intrinsik, bukan hanya motivasi ekstrinsik saja. Ekstrinsik, ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dulu. Nah, ini kaitan dengan disiplin positif. Saya akan memperkenalkan ini teori dari William Glasser. William Glasser itu seorang pakar psikologi. Dia berbicara tentang teori kontrol, teori pilihan. Teori kontrol ini mengcounter teori stimulus respon. Teori stimulus respon. Jadi Bu Haji, William Glasser ini memberikan antitesis terhadap teori reward and punishment sama teori stimulus kontrol. Dan di negara-negara maju, teori kontrol inilah yang dijadikan sebagai dasar
dalam proses pembinaan budaya positif di dunia pendidikan. Apa teori kontrolnya? Intinya apa? Yang pertama, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan orang lain pun tidak bisa mengontrol Anda. Hanya Anda lah yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi yang disebutkan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan siswa, itu dalam artian bahwa guru ketika memberikan hukuman, guru memberikan kontrol kan, memberikan kontrol. Yeah. Nah, kita merasa ketika siswa kita itu patuh terhadap apa yang kita katakan, hey, kamu karena kamu kesiangan, kamu silahkan bersih-bersih. Anak-anak melakukan bersih-bersih. Kita merasa itu kita sudah mengontrol mereka. Padahal itu hanya sebuah ilusi. Sebuah ilusi di mana kita tidak bisa mengontrol hatinya. Mungkin ada dendam di sana. Yeah. Nah, Pak Yayan, Abdi setelah membaca teori ini, lumayan cukup tertampar juga dengan apa yang biasa kita lakukan, kan seperti itu. Tetapi, apakah apa yang kita lakukan itu selama ini salah? Tidak juga. Tidak juga. Karena apa? Teori kontrol ini bersinggungan dengan teori-teori yang lainnya. Jadi pada intinya, menurut William Glasser, kita itu sebetulnya tidak bisa mengontrol orang lain. Begitupun orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Diri sendiri. Kemudian sehingga karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, maka yang dimaksud dengan makna disiplin itu adalah bagaimana kita, selama ini kan disiplin kita maknai adalah kepatuhan kan. Disiplin adalah patuh pada aturan kan. Patuh pada aturan. Tetapi sejatinya disiplin itu bagaimana kita belajar mengontrol diri kita dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan budaya yang kita hargai. Jadi bagaimana kita mengontrol diri kita untuk kemudian dengan kita mengontrol diri kita sendiri, kita bisa mencapai tujuan kita yang mulia. Misalnya apa? Tujuan kita ingin mencetak siswa kita itu siswa yang cerdas, bukan yang pintar, siswa yang cerdas. Nah, dengan belajar kita mengontrol diri, maka tujuan itu bisa kita capai. Nah, kemudian yang berikutnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Sadar atau tidak sadar, menurut William Glasser, semua perilaku yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Sadar atau tidak sadar. Contoh, ketika kita memungut sampah, sadar tidak sadar, kita kan tidak merumuskan tujuannya kita memungut sampah. Tapi ketika kita memungut sampah, maka otomatis ruangan itu jadi bersih misalnya kan. Nah, ini terkait apa? Terkait dengan teori motivasi. Seseorang itu bertindak ada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini disebut dengan motivasi ekstrinsik. Yang tadi ya, kejadian di anak saya, ketika gurunya memberikan bintang 5, dia begitu bangganya. Tapi ketika gurunya lupa memberikan bintang, dia gak mau belajar. Apa? Motivasinya motivasi ekstrinsik. Motivasi. Apakah itu salah? Oh, tidak juga. Nah, tetapi bagaimana bentuk penghargaannya nanti kita sampaikan. Kemudian ada motivasi intrinsik terkait dengan bagaimana kita menghargai diri sendiri. Nah, jadi ada keinginan tahuan bahwa kenapa saya mengerjakan tugas karena saya ingin mengembangkan diri. Itu kan menghargai diri sendiri. Ketika siswa mengerjakan tugas untuk menghindari hukuman, berarti tujuannya memang itu. Makanya
dari awal, di awal coba kita budayakan hal yang positif. Saya selalu dengan tim, dengan Bu Asmara, dengan Pak Dede, di awal itu sebelum kita berdoa, anak-anak mari kita luruskan niat kita. Luruskan niat kita, tujuan kamu ke sini itu untuk apa? Lamun kamu tujuan ingin ketemu dengan pacar kamu, insya Allah pasti akan dikabulkan. Tapi hanya dapat kamu ketemu pacar kamu aja kan. Tapi kalau niatnya diluruskan, misalnya ibadah, kamu ingin mengembangkan diri, insya Allah akan dapat semuanya. Seperti itu. Nah, itu ke anak-anak kita di SMK itu harus sering kita ingatkan. Makanya di kurikulum Merdeka kan kita tidak dibebani lagi oleh materi yang berjubel yang banyak kan itu. Tapi bagaimana kita bisa anak itu kata Pak Kepala mah soft skill-nya lah. Soft skill-nya harus ditingkatkan. Kemudian ada nilai kebajikan universal, kemudian ada keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas nanti akan kami sampaikan. Kemudian, nah ini antitesis dari William Glasser itu bahwa kalau stimulus respon, model berpikirnya itu menang kalah. Kalau teori hukuman kalah kan itu. Tapi ini teori kontrolnya tuh berpikir menang gitu. Jadi antara misalnya ketika ibu memberikan treatment ke anak, sebetulnya anaknya menang, kitanya pun menang kan itu. Menang, anak merasa senang. Dengan contoh Bu, ini fakta. Ketika minggu yang lalu ketika peringatan Hari Pahlawan, barudak kan di ieukeunnya payayan ngambok. Oh, pahlawannya Hari Pahlawan, payayan ngambok. Ngaku atuh sia teh. Ya kan gitu eta. Nah, Pak, aya budak anu jujur sorangannya kayak gitu eta. Aya budak anu jujur sendiri kan ke ini. Saya bilang, saya bangga dengan kamu. Kamu sudah bersikap jujur. Kamu sudah berani bersikap jujur. Apa responnya, Pak? Yang dia tidak ada penyesalan sedikit pun dari dia untuk ngaku meskipun dia tahu dia di barisan eta teh aya babaturanana anu berbuat onar kan seperti itu kan. Nah, itu kan model berpikir menang. Kita menganggap si anak tersebut bukan kalah tapi menang. Menang apa? Menang melawan kepecundangan kan itu kan untuk aku pecundang ya kan seperti itu. Nah, itu berpikir menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tetap tidak bisa sekarang ini tidak bisa kita sendiri-sendiri. Nah, saat ini saya sedang berkolaborasi. Saya menyasar dulu tim P5 dan sekarang P5 alhamdulillah antar koordinatornya ada peningkatan dibandingkan dengan kelas 11 karena kelas 11 itu kita awal ya. Nah, sekarang sudah ada kolaborasi dan konsensus, ada pilihan-pilihan kegiatan. Nah, kemudian nanti kita akan pelajari terkait dengan 5 posisi kontrol. Jadi dalam setiap guru itu ada 5 posisi kontrol. Satu, ketika menghadapi siswa yang bermasalah, kita secara otomatis akan memberikan kontrol kepada anak. Apakah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Yang kemudian ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Nanti saya sampaikan secara singkat. Kemudian kata William Glasser berikutnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ibu dan Bapak, kita tidak boleh lagi menganggap seragam kemampuan siswa. Makanya kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Kata Ki Hajar Dewantara dulu bahwa setiap anak itu membawa kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kodrat zaman dan kodrat alam. Artinya adalah apa? Guru itu tugasnya menuntun siswa, menuntun murid untuk bisa menggapai cita-citanya sesuai dengan kondisi alam dan
zamannya pada saat ini kan seperti itu. Dan kita memang hakikatnya memang berbeda kan. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda pasti. Nah, maka memunculkan 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Ini 5 kebutuhan ini ada pada diri setiap manusia. Pemenuhannya ada yang lewat cara yang benar, ada lewat dengan cara yang salah misalnya. Nyanu maling teh kan itu untuk bertahan hidup kan seperti itu. Baik. Kita lanjutkan tadi. Nah, ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, tadi saya sampaikan, setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan, pasti kan. Ketika kita mengayunkan langkah kita ke kamar mandi, tujuan kita kan pasti ada tujuan kan. Ke kamar mandi kita mau ngapain? Minimal di hati Bapak Ibu sudah ada terang tujuannya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini genep 6 dimensi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Dan Bapak Ibu, para koordinator P5, jangan lupa di setiap pertemuan ini harus diingatkan ke-6 dimensi ini menjadi nilai-nilai keyakinan baik oleh gurunya ataupun oleh siswanya. Sekolah kita, Bapak dan Ibu, sudah melakukan contoh penerapan disiplin yang positif. Nah, ini contohnya. Ketika anak mematikan mesin motor, ini adalah salah satu contoh penerapan disiplin yang positif. Ibu piket di sini, yang piket saya lihat tidak menyuruh anak ini untuk memberhentikan motor atau motornya dimatikan mesinnya. Ini sudah tumbuh berkembang, Pak. Pak Yayan di kesiswaan ini sangat harus bersyukur, kita tinggal memperkuat saja. Dia memperkuat saja. Terus gitu masukkan uang untuk infak masjid kan seperti itu. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah kita yang merupakan hal yang harus kita pertahankan dan harus kita tingkatkan. Nih, barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan disiplin positif. Jadi teori stimulus respon itu sekarang sudah mulai bergeser. Stimulus respon kan intinya bagaimana berpikir menang kalah, dan dengan memberikan stimulus maka akan ada respon. Itu menunjukkan bahwa ada ilusi kontrol di sana. Bahwa kita bisa mengontrol siswa kita. Padahal pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain, begitupun orang lain. Yang adalah bagaimana kita menanamkan kesadaran bagi diri setiap siswa kita. Ada yang disampaikan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut sekarang. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini yang tadi saya sampaikan. Bahwa motivasi itu dorongan. Bagaimana manusia
akan berperilaku, akan bertindak seperti apa. Tadi saya sampaikan, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Atau motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan akan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mirip Bapak Ibu ketika menyusun modul ajar. Kalau tujuannya misalnya karena takut diabsen oleh Pak Kepala Sekolah, berarti tujuannya adalah menghindari ketidaknyamanan. Karena takut nanti di briefing disampaikan, oh Pak Yaya Nuriana belum mengumpulkan modul ajar. Misalnya. Itu motivasi eksternal. Sah itu. Karena apa? Setiap orang, setiap manusia pasti mempunyai motivasi itu. Kemudian yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kan itu. Ya, karena buruh merenangnya, kan itu. Kaitan dengan finansial. Dan yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang akan kita kembangkan. Kaitannya bagaimana ketika anak diberi tugas itu, dia mengerjakan tugas dari guru karena ada need di sana, ada kebutuhan dari siswa bahwa saya kalau mengerjakan tugas ini maka pemahaman saya, kompetensi saya akan berkembang. Makanya yang dianjurkan adalah tugas-tugas yang bersifat kolaboratif. Tugas-tugas yang bersifat kolaboratif. Artinya kolaboratif ini tugas-tugas kelompok seperti proyek lah, seperti proyek gitu. Nah, saya sebelum berlanjut mengutip pendapat dari Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang namanya merdeka itu bukan berarti kita terbebas dari tekanan dari orang lain. Tapi bagaimana kita bisa memerintah diri sendiri untuk ke hal yang lebih baik. Nah ini Bu, kaitan dengan ternyata penghargaan itu tidak selamanya benar. Tadi disebutkan bahwa penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa. Bisa ya, bisa tidak. Kita lihat di sini. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ternyata tidak jauh beda, Bu Wiwit, penghargaan dengan hukuman itu. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu, memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi sifatnya dorongan eksternal. Ya kayak tadi, ibu ataupun siswa mengerjakan PR karena ada ancaman. Ini tolong kumpulkan minggu depan. Kalau tidak dikumpulkan berarti Anda nilainya 0. Tidak akan ada susulan seperti itu. Itu kan mendorong siswa mengerjakan, ya mengerjakan. Karena apa? Takut ada hukuman. Ataupun misalnya yang mengerjakan tugas ini dengan tepat waktu, maka dapat dipastikan nilainya di atas 80 misalnya. Anak dengan tidak melihat benar atau salah, yang terlibat tepat waktu, udah pasti dikasih 80. Nah itu. Nah ternyata penghargaan itu pengaruhnya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Maksudnya pengaruh jangka pendek, jangka panjang itu ketika jangka pendek itu ketika penghargaan itu hanya membuat anak ataupun siswa melakukan sesuatu, tetapi ketika tidak ada penghargaan tersebut, dia tidak mau melakukan itu.
Contoh tadi ya, ketika anak saya dikasih bintang oleh gurunya, tapi ketika dia dikasih bintang, dia gak mau belajar. Nah, ini contohnya. Kemudian ada penghargaan yang menghukum. Secara tidak sadar, ketika kita memberikan penghargaan yang tidak sesuai dengan pada tempatnya, kita sebetulnya sudah sedang menghukum siswa. Contohnya, ketika tanpa sistem panis, kriteria pemberian rewardnya yang tidak jelas, kita sebetulnya sedang tidak mendidik yang baik kepada siswa. Penghargaan mengurangi ketepatannya, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, yang menarik, merusak hubungan. Ketika kita memandang yang diberi penghargaan sebetulnya tidak pantas diberikan penghargaan, maka muncullah tanda-tanda suudoniah, bahwa deketin pimpinan itu. Oh, itu wajar, Ibu Witnya pilih kasih. Nah, kan muncullah seperti itu kan. Nah, penghargaan menurunkan kualitas karena tadi motivasi eksternal dengan penghargaan. Kan penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini yang dimaksud penghargaan di sini adalah penghargaan bisa dalam bentuk barang, penghargaan bisa dalam bentuk nilai. Lantas apakah penghargaan itu dilarang? Oh, ternyata tidak. Makanya bentuknya bukan lagi disebut penghargaan, tapi kebajikan atau apresiasi. Berikan pengakuan secara khusus. Kamu hebat, kamu sudah menjadi orang jujur. Itu contohnya. Berikan pengakuan secara pribadi, artinya tidak dilihat oleh orang dan itu tanpa dikeluar. Bisa gini, tanpa dikoar-koar di ini. Coba lihat contoh nih ini bagus. Kita tidak sadar kan? Kita tidak sadar telah membuat si anak yang kita puji-puji itu ada dalam posisi yang sulit ketika si siswanya merasa tidak pantas dia dapat penghargaan seperti itu. Nah, beri pengakuan kepada semua murid. Kalau mau, gunakanlah kalimatnya bukan kamu lagi, tapi kalian hebat. Saya senang bertemu kalian hari ini. Ini kan semuanya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini contoh kalimat pengakuan atau apresiasi. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Beda dengan kalimatnya, misalnya, coba kalian contoh si A, dia memang hebat. Artinya ada mendiskreditkan yang lain. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Padahal kita maksud nanti erek memberikan keunggulan pada anak itu kan. Ya. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di. Ini contohnya seperti itu. Nah, selain hukuman, ini Bu, ada paradigma baru terkait dengan restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi didikan sebagai tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Intinya dari restitusi itu bagaimana kita memperlakukan siswa yang salah itu seolah-olah dia tidak terpojokkan dengan kesalahan itu. Dan dia merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan terhadap mereka. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya apa? Yang diminta, yang ditanya itu diminta konsistensinya ataupun diminta bagaimana supaya kamu tidak melakukan kesalahan itu lagi, kamu harus berbuat seperti apa kan? Nanti akan saya contohkan seperti apa. Nah, ada 9 ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya tidak ada sanksi Bu di sini. Tidak ada sanksi secara misalnya yang kesiangan Anda harus dihukum. Nah, tapi apakah boleh menghukum? Hukuman yang dilarang itu adalah ketika hukuman itu tanpa ada kelanjutannya, Bu. Contoh, saya mempraktekkan restitusi ini ketika kasus kita kejadian beberapa minggu yang lalu, yang heboh itu. Wah, luar biasa kan. Pandangan orang-orang ke saya, wah ini tim kurikulum sudah begitu beringas karena sifatnya interogasi. Tapi apa yang saya lakukan, Bu? Setelah proses seperti itu, saya bawa siswa yang bermasalah itu, saya bawa ke ruang kurikulum, saya berbicara secara hati ke hati, secara pribadi ke mereka, dan saya peluk mereka. Saya katakan bahwa setiap manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak lagi berbuat kesalahan? Dan supaya kamu tidak berbuat kesalahan lagi, maka ada hal yang harus kamu penuhi, yaitu ada bentuk perjanjian. Dikasih pengertian seperti itu. Oh, bahaya sekali Bu, kalau misalnya pemahaman tentang ini, yang berbuat kesalahan itu tidak perlu dihukum. Salah. Contoh misalnya, kalau seperti itu berarti yang siswa yang hamil duluan misalnya kan itu dibiarkan saja sekolah atau tidak. Tetapi kita kasih penguatan ke mereka. Ketika siswa yang dikeluarkan atau dikembalikan pada orang tua siswa yang kembali kepada orang tuanya, kita berikan penguatan bahwa kamu di luar sana bisa lebih baik lagi. Makanya bahasanya bukan dikeluarkan, tetapi dikembalikan pada orang tua. Memperbaiki hubungan, kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Tawaran itu kira-kira solusinya seperti apa kan tawaran? Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kembalikan pada kelompok. Nah, maksudnya adalah berarti ketika ada kesalahan-kesalahan yang luar biasa, contoh geng motor, kemudian pergaulan bebas, ya kita kembalikan pada siapa? Pada orang tuanya. Kan orang tua itu keluarga itu kelompok kan itu. Keluarga itu kelompok. Dengan apa? Diberikan penguatan. Nah ini Bu. Tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaan pemantiknya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter?
Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ternyata di setiap peraturan itu mengandung keyakinan. Menggunakan helm adalah keselamatan. 3M pun keselamatan dan kesehatan. Ini tanggung jawab. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi Bu, di kelas kita coba. Nah, kita coba di kelas itu diawali ke anak-anak itu dengan memberikan motivasi berupa keyakinan. Bukan aturan, bukan peraturan. Memang ada peraturan tata tertib. Tapi kita sebagai guru, kita bagaimana menerjemahkan tata tertib sekolah itu dalam bentuk keyakinan. Tanggung jawab, menghormati, komitmen, keselamatan, kesehatan, contoh, aturannya setiap siswa tidak boleh datang terlambat. Kita rubah peraturan di tata tertib yang dibuat oleh sekolah itu di kelas dengan apa? Pastikan hari ini Anda menjadi pribadi yang paling disiplin. Ini pribadi yang tanggung jawab. Itu kan keyakinan. Alhamdulillah Bu, mungkin dia dirasakan atau tidak. Di kelas 10 ini sekarang, tingkat kesiangan menurun. Gak tahu ya di kelas yang lain ya. Kalau di kelas saya itu hampir paling banyak mungkin 1 orang yang kesiangan itu. Karena di awal kita coba menumbuhkan keyakinan itu. Tanggung jawab, mandiri, kerapihan. Jadi biasanya kalau di awal misalnya, di awal saya selalu mengatakan kepada siswa di awal 15 setelah ngaji, saya ajak siswa untuk merenung setelah meneruskan niatnya ke sini. Saya ajak mereka berdialog. Kita sepakati ya misalnya bahwa hari ini Anda adalah menjadi pribadi yang paling bertanggung jawab. Hari ini Anda menjadi pribadi yang paling mandiri. Dan berulang-ulang itu. Berulang. Masalah materi pelajaran bisa dibaca, bisa itu lagi. Tapi alhamdulillah dengan dampak seperti itu, luar biasa. Dengan pola seperti itu luar biasa. Yang saya rasakan ada perbedaan yang cukup signifikan antara ketika di kelas 11 dengan kelas 10. Di kelas 11 yang kesiangan paling tidak 2, 3 orang, 4 orang bahkan. Tapi di kelas 10 sekarang ada mulai pengurangan. Karena apa Bapak Ibu? Nah, ini pada intinya. Manusia itu setidaknya mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ada kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan kesenangan, fun, kebutuhan akan kebebasan. Supaya apa? Supaya untuk bertahan hidup. Nah, terkadang siswa kita untuk bisa bertahan itu, makanya kan ada sebut dengan mekanisme pertahanan diri. Bertahan itu dengan cara berbohong. Nah, sering kan kita menemukan ada ketidakkonsistenan anak-anak itu berbohong kan. Dan itu mudah sekali kita untuk mendeteksinya. Makanya itulah salah satu pentingnya di awal pertemuan pertama, selain membangun asesmen diagnostik, Bapak Ibu coba bangun kaitannya dengan keyakinan kelas. Bukan kesepakatan kelas seperti tadi, tapi keyakinan kelas. Bahwa siswa
hari ini menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sehingga apa? Dia akan selalu ingat. Dan memang kalau hanya satu pelajar yang melakukan, sementara yang lainnya langsung ke materi pembelajaran, sulit juga kan, sulit juga membantu karakter siswa kita. Tanggal 22 kita akan kedatangan dari tim Jepang. Apa Bu yang diminta oleh mereka? Yang diminta bukan masalah hard skill, tapi yang diminta apa? Coba perkuat masalah soft skill siswa. Artinya masalah hard skill mah bisa belakangan kan, bisa belakangan. Dan alhamdulillah sekolah kita sudah bergeser ke arah sana. Makanya pentingnya kita membangun ataupun menentukan materi esensial. Menentukan materi esensial. Apa misalnya dipelajari pada sesak kan seperti itu. Tapi materi esensial supaya kita apa? Bisa membangun karakter dari peserta didik. Nah ini Bu terkait posisi kontrol. Nah seperti apa? Nah silakan bisa dilihat video ini. Contoh posisi kontrol dari guru. Nggak ada suaranya, Pak. Ayo, suaranya nggak keluar. Betul. Suaranya tidak ada ya? Bentar. Ini suaranya? Belum, Tanya Bu. Belum ada Pak Yus. Video Belum ada, Pak. Tidak ada suaranya ya? belum. Pokoknya dilihat aja ada narasinya ya, ada tulisannya. Memang agak susah ini. PS wantenannya.
Ayo Surana ini. Naren. Iya. Ada sekarang. Kita ulangi lagi ya. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira mana yang ideal? Yang nomor 5. Yang nomor 5 ya, sebagai manajer. Apakah kelima posisi kontrol itu pernah kita lakukan semuanya? Insya Allah sudah. Ya, pasti Bu, pasti kelima. Memang yang paling ideal itu adalah sebagai manajer, di mana di manajer itu kita bertindak bukan sebagai penghukum, pemantau, ataupun sebagai teman, tapi kita bertindak objektif dengan menawarkan solusi. Solusinya bukan dari guru, tapi solusinya muncul dari anak didik itu sendiri kan itu. Tetapi Bapak dan Ibu masih diingat, kelima posisi kontrol ini kadang-kadang kita pun pernah menjadi seorang penghukum. Pernah juga sebagai seorang pemantau. Pernah juga sebagai menempatkan diri kita sebagai seorang teman. Dan pernah juga kita melakukan kontrol sebagai pembuat rasa bersalah kan seperti itu. Dan itu lumrah kalau menurut saya. Hal-hal yang naluriah lah gitu, tergantung situasi dan kondisinya. Nah sekarang setelah Bapak dan Ibu melihat menyimak video tadi, tinggal kita mau seperti apa pola kontrol kita kepada siswa kita. Tentu saja yang paling ideal adalah sebagai seorang manajer. Nah, untuk melakukan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, maka kita perlu memahami apa yang disebut dengan segitiga restitusi. Tadi disebutkan kan, restitusi itu adalah bagaimana proses untuk mengembalikan siswa yang bersalah kepada dia menjadi seorang manusia yang baru di kelompoknya setelah melalui proses
proses-proses pembinaan. Jadi segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun dari murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, ini Bapak dan Ibu, tahapan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ini mirip seperti tadi yang dilakukan oleh guru tersebut terhadap Naren di posisi dia sebagai seorang manajer. Ini contohnya, ketika tahap menstabilkan identitas, tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ibu dan Bapak bisa melakukannya dengan perkataan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ada anak-anak kan ketika berbuat salah pasti kondisinya tidak stabil. Kita coba raih dia dengan bagaimana kita stabilkan identitasnya. Jadi seolah-olah dia itu bukan pihak yang jadi tersangkanya saja. Termasuk bagi siswa yang punten, yang dikembalikan kepada orang tuanya karena kasus tertentu. Kita berikan penguatan secara lewat segitiga restitusi. Contoh misalnya ke siswa yang hamil misalnya. Ke siswa yang hamil. Bilang saja bahwa setiap manusia pernah berbuat kesalahan. Kamu hari ini berbuat kesalahan. Tapi bukan berarti tertutup pintu maaf, tertutup pintu taubat buat kamu misalnya. Nah, jadi ada semacam dia punya motivasi minimal untuk meminta ampunan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Di validasi ini kita mempertanyakan kenapa sampai dia melakukan seperti itu. Jadi tujuannya adalah membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Atau kenapa kok sampai mereka melakukan seperti itu. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan misalnya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu kesiangan. Tadi kan disampaikan. Nah, jadi ini validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berdiri dengan orang lain. Nah, anak melihat kesalahannya. Nah, kemudian guru berkata kan itu. Nah, tadi nilai keyakinan apa yang dipercaya di kelas kita. Nah, saya pernah melakukan itu ketika ada anak yang kesiangan. Saya masih dulu ngajar di kelas bersama, ada anak kelas 10 akuntansi 3 yang kesiangan. Saya coba lakukan praktek seperti itu. Dan mereka punya komitmen dan minggu depannya dia tidak kesiangan lagi. Jadi makanya pentingnya membangun di awal itu keyakinan kelas. Jadi ketika misalnya dia kesiangan, tanyakan apa keyakinan kelasnya dan bagaimana strateginya supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Ini contoh Bapak Ibu, ini penerapan segitiga restitusi. Si anak ini benar-benar kesiangan, bukan acting, benar kesiangan. Salah satunya adalah kesiangan. Nah, saya
suaranya nggak ada. Kurang jelas suaranya. Memang tidak jelas Bu, di sana kecil suaranya. Jadi tahapan pertama jadi menstabilkan identitas. Tidak apa-apa Bu kita ngaku ke anak-anak misalnya ketika anak itu terlambat, ibu pun bapak pun pernah terlambat. Kemudian tanya kenapa kok sampai terlambat dan apa yang harus dilakukan supaya dia tidak terlambat lagi. Jadi solusinya bukan dari kita, solusinya ada dari dia sendiri kan. Dan anak ini yang bernama Wulan ini di pertemuan berikutnya dia tidak kesiangan lagi. Ada Wulan, ada Tiara ya Bu Asmarayanti yang di kelas hari apa ini? Kelas hari Selasa ya. Setiap kelas hari Selasa Wulan, Tiara, dan alhamdulillah setelah itu mereka tidak kesiangan lagi. Bahkan Tiara dia harus mengantarkan adiknya dulu. Jadi gaduh motor namun hiji, punya motornya cuma satu. Dia sebelum ke sekolah itu mengantarkan adiknya dulu ke SMP kan. Tapi tidak kesiangan. Awalnya kesiangan dan sering kesiangan. Nah, setelah komitmen seperti ini, alhamdulillah Tiara tidak kesiangan lagi. Bulan pun terlihat tidak kesiangan lagi. Pak Yus, ya. Apakah anak itu tidak melakukan kesiangan lagi di hari-hari berikutnya di pelajaran Pak Yusnawan aja atau yang lainnya juga? Okay. Saya titip pesan Bu ke KM, coba kontrol Tiara dan Bulan. Dan si KM-nya selalu melaporkan, Pak hari ini Tiara tidak kesiangan, Pak hari ini Wulan tidak kesiangan. Laporan KM-nya seperti itu Bu, laporan KM-nya seperti itu. Tapi saya memang tidak bisa menjamin apakah selama 1 minggu itu runtut tidak kesiangan atau seperti apa. Tapi anak ini menunjukkan gelagat yang positif. Ya. Tentu saja positif. Nah, Bapak Ibu, kita coba membangun konsep budaya positif ini. Bagaimana kita membangkitkan, menguatkan karakter dari peserta didik. Bukan berarti disiplin dengan tata tertib kita itu salah, bukan. Tapi bagaimana kita sebagai guru menerjemahkan tata tertib yang ada di sekolah kita itu menjadi sebuah keyakinan. Contoh Bu, masalah rambut, ini Pak Yan ya, masalah rambut. Coba dibuat masalah rambut ini sebenarnya sebuah keyakinan kelas tentang kerapihan Bu, tentang kerapihan. Saya melakukan dengan anak-anak itu ya Bu Asmara, kita semuanya berdiri. Kemudian saling bertatapan. Jadi yang meriksa kerapihan itu mereka saling meriksa kerapihan. Kemudian kita selipkan rasa humor yang serius. Pastikan teman di depan Anda itu bahagia. Dan anak-anak luar biasa responnya. Pak, si Umar tidak bahagia kenapa baru diputuskan sama cowoknya, tidak punya uang. Itu muncul Bu permasalahan-permasalahan itu kan seperti itu. Dan responnya alhamdulillah menunjukkan ke arah yang lebih baik. Termasuk hanya memang untuk masalah rambut, ketika ada anak, contoh di kelas 10 hotel yang hari Senin itu Bu Asmara hotel 1 ya. Anak yang pas mau disuruh ke tukang cukurnya can buka Pak ya. Akhirnya kita komitmen minggu depan ataupun setelah kegiatan sekolah selesai Anda harus dicukur kan seperti itu. Jadi kita coba mengkolaborasikan ini dengan tindakan yang selama ini kita kenal dengan tegas, tetapi kita kombinasikan dengan pola-pola yang lebih humanis seperti ini. Oh iya Pak Yusnawan, ada tambahan. Enggak.
Itu kan ketika kita penayangan video dan terakhir menayangkan video anak yang bermain game, ya. Kita kan memanggil anak tersebut dan memang kita pun tidak menjudgment, ya. Itu kan kebetulan anak yang 2 orang itu adalah anak yang saya wali kelaskan. Nah, ketika dia menghadap saya pun tidak menjudgment dia. Jadi akhirnya saya, alhamdulillah kamu menjadi pahlawan lah untuk qadarullah kalau saya kan untuk mengingatkan teman-teman yang lainnya. Ya, bukan kebetulan, tapi qadarullah kamu menjadi penyelamat, menjadi, ya kalau dikatakan contoh kan tidak baik ya, menjadi penyelamat bagi orang-orang teman-teman yang lain untuk menyadarkan untuk tidak melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Itu intinya. Ya. Dan itu tertangkap basah gitu Mas. Supaya selalu mungkin ya tambahannya. Jadi itu Bu, jadi tidak perlu dengan ada situasi yang harus kita membuat kontrol kita sebagai penghukum. Contoh ketika kejadian beberapa minggu yang lalu, itu posisi saya sebagai penghukum Pak ya, itu. Tapi setelah itu saya lakukan dengan segitiga restitusi, kita ajak ngomong berdua tentang kenapa kok sampai seperti ini. Dan alhamdulillah anak bisa menerima. Ada 2 anak yang saya memang dijenggut aku, saya tanya. Ada anak kelas MPLB sama kelas pemasaran. MPLB 4 dua-duanya. Ya. Tapi setelah itu aman lagi, biasa akan seperti itu. Dan jadi bagusnya Pak Yustawan anak yang itu menunggu. Kan saya istirahat yang pertama, tapi ketika istirahat pertama tidak bisa, nanti istirahat kedua hampir lupa anak-anak. Bu, jadi anak-anak itu sudah memperlihatkan rasa tanggung jawab. Jadi Ibu dan Bapak, pembiasaan positif di sekolah kita yang sudah bagus ini tinggal kita kompakkan saja. Nah, salah satunya lewat P5. Periksa kerapihan di awal, luruskan niat, setelah berdoa luruskan niat. Itu alhamdulillah sedikit demi sedikit akan berpengaruh. Memang tidak bisa sekaligus, tapi itu by proses. Ketika by proses, perubahannya akan natural dan akan lebih lama. Prosesnya itu kan hasilnya akan bertahan lama, seperti itu. Mungkin itu ada yang ditanyakan lagi atau yang disampaikan lagi? Kalau tidak ada, saya rasa cukup kita sama-sama untuk melakukan perubahan. Kita mulai dari perubahan kelas kita kan, perubahan di kelas kita. Bagaimana sekarang di kurikulum Merdeka itu kita tidak lagi dituntut untuk menyelesaikan materi, gitu. Itu saja menyelesaikan, tapi kesempatan kita untuk bagaimana mengembangkan soft skill siswa kita. Karena permasalahan kita itu, anak-anak kita itu bukan di hard skill, mereka tuh jago-jago. Coba contoh anak-anak kuliner, luar biasa, masaknya enak gitu. Tapi terkait dengan soft skill, ini perlu kerjasama semuanya. Bukan hanya di kuliner, anak di jurusan yang lain pun sama. Dengan sistem blok ini sengaja, supaya Bapak dan Ibu tidak merasa dikejar-kejar oleh waktu untuk penyelesaian materi kan seperti itu. Ya makanya, tapi selama Bapak Ibu tidak memilih materi esensial, maka yang akan terasa apa? Capek. Kemudian Bapak dan Ibu terus-terusan dikejar-kejar oleh yang namanya penyelesaian materi, penyelesaian kurikulum kan. Padahal jelas di kurikulum Merdeka itu sifatnya esensial. Pilihlah materi esensial. Itu materi esensial itu seperti apa? Materi yang dibutuhkan sesuai dengan materi yang dibelajarkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan saya yakin teman-teman sudah melakukan hal itu dan
Bapak dan Ibu, dengan sistem full block di sekolah kita seperti itu memberikan peluang kita untuk berinovasi dengan tidak terbatasi oleh yang namanya waktu. Nah itu. Oke, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Kita akan senantiasa terus melakukan kegiatan penguatan seperti ini, dan mohon maaf penguatannya kemungkinan akan banyaknya lewat Zoom karena memang luar biasa padatnya agenda kita. Minggu depan kita sangat padat dari Senin sampai dengan Jumat, itu sangat padat karena kita kedatangan tamu dari Jepang. Pada minggu depannya lagi kita juga dipadatkan dengan kegiatan sumatip ya di minggu terakhir minggu pertama bulan Desember. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita harus bertanggung jawab. Pastikan hari ini, tekadkan dalam hati Anda bahwa Anda adalah siswa yang paling bertanggung jawab. Sepakat tidak? Sepakat. Apa kesepakatannya? Hari ini Anda menjadi siswa yang paling bertanggung jawab. Sepakat? Sepakat. Karena Anda menjadi siswa yang paling bertanggung jawab, sudah barang tentu Anda akan siap dengan segala konsekuensi yang ada di dalam pembelajaran ini. Hari ini kita akan sumatif, kita akan ulangan. Tapi ulangannya harus bahagia. Ulangannya dalam bentuk project yang upload minggu yang lalu. Iya, video. Ulangannya mau video atau mau multiple choice? Mau esai? Anda bahagia ulangannya esai atau ulangannya video? Sepakati hari ini ulangannya video. Ulangannya kita nonton bareng. Sepakat? Yang kedua, kesepakatan kelas kita, Anda harus jujur. Jadilah hari ini Anda menjadi siswa yang paling jujur. Siap? Siswa yang paling jujur. Siap? Siapnya kayak ini. Siswa yang menjadi paling jujur. Coba tekadkan dalam hati Anda. Saya menjadi siswa yang paling jujur. Apa konsekuensinya? Ketika Anda izin keluar, izinnya mau ke kamar kecil, mau ke WC, mau buang air kecil atau buang air besar, harus konsisten. Sepakat? Sepakat. Irma izin, Pak, saya mau ke kamar kecil, izin mau ke WC, kakak semuanya. Ini ke barokah. Oke, saya ingatkan dua ya. Yang pertama, hari ini Anda menjadi siswa yang tanggung jawab. Yang kedua, menjadi siswa yang jujur. Siapa yang sudah sepakat? Dan hari ini Anda harus bahagia.